Untuk jumlah percabangan ada yang 4 dan ada yang 5. Kalau ini 4 dan ini, nah kalau ini 5 teman-teman. Kalau kondisi daun cabai seperti ini sehat dan juga subur, biasanya rawan penyakit dan juga hama. Sehingga untuk hari ini kita akan lakukan aplikasi obat supaya kondisi tanaman tetap sehat, aman dari jamur dan juga keriting daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman cabai ya teman-teman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi obat di usia tanaman kurang lebih 23 hari setelah tanam, dengan bertujuan supaya kondisi daun tetap sehat, mulus, bebas jamur dan juga keriting daun. Buat jenengan yang mungkin masih pemula, yuk bareng-bareng kita belajar. Seperti biasa kita lihat dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Untuk usia hari ini menginjak lebih 23 hari setelah tanam. Batang semakin besar dan percabangan semakin panjang. Daun baru mulai melebar dan disusul pupus baru. Dan kemungkinan untuk 5 hari ke depan mungkin sudah mulai pecah pang ya teman-teman. Untuk jumlah percabangan ada yang 4 dan ada yang 5. Kalau ini 4 dan ini, nah kalau ini 5 teman-teman. Di usia 20 hari setelah tanam kemarin kita baru saja aplikasi pupuk yang keempat ya teman-teman. Dan untuk hasil aplikasi pupuknya seperti kita lihat, untuk pertumbuhan cabang itu sangat cepat. Dan untuk pupus daun ini semakin lebar dan untuk daun semakin membesar ya teman-teman. Dan pupuk yang kemarin kita gunakan yang pertama NPK berimbang dari produk Merauke. Kemudian yang kedua pupuk fosfat ultradap, dan yang ketiga kita menambahkan kalsium dari produk Kalbor atau kalsium boron. Kemudian untuk pencegahan layu bakteri dan juga layu fusarium kita menambahkan agen hayati. Yang pertama POC Florawan yang kita mix dengan tetes tebu. Untuk varietas ini kondang ya teman-teman dari produk ke-11. Untuk buah tipe tegap dan dominan tahan rontok dan juga patek. Padahal baru 2 kali kita aplikasi pupuk NPK dan hasilnya sudah seperti ini ya teman-teman. Pupus daunnya semakin lebat dan juga rimbun. Dan untuk percabangan itu banyak dan juga cepat tinggi untuk pertumbuhannya. Kemudian terkait aplikasi pupuk kita menggunakan interval 5 hari sekali. Dan untuk perawatan tanaman seperti pencegahan hama dan juga penyakit kita menggunakan interval 3 hari sekali. Dan hari ini kita juga baru saja aplikasi pemasangan tajar ataupun lanjaran ya teman-teman. Dan untuk tinggi lanjaran ini kurang lebih 90 cm karena kita memanfaatkan bekas lanjaran yang sudah ada lumayan daripada tidak terpakai. Namun buat jenengan yang mungkin memiliki lebih biaya ya kalau bisa pakai ukuran yang standar ya teman-teman. Kalau untuk cabai itu minimal 120 sampai 150 itu ukuran standar untuk cabai. Dan buat teman-teman yang mungkin masih tahap belajar dan mungkin memiliki minim biaya, kita bisa manfaatkan kayu-kayu bekas ataupun ranting-ranting yang enggak terpakai ataupun bambu bekas seperti ini kita bisa manfaatkan terlebih dahulu. Karena yang namanya lanjaran ataupun tajar itu sangat penting untuk tanaman cabai ya teman-teman. Supaya apa? Nantinya untuk tanaman di umur dewasa tidak mudah roboh ataupun patah jika terjadi angin kencang ataupun hujan deras. Kalau kondisi daun cabai seperti ini sehat dan juga subur, biasanya rawan penyakit dan juga hama. Sehingga untuk hari ini kita akan lakukan aplikasi obat supaya kondisi tanaman tetap sehat, aman dari jamur dan juga keriting daun. Ada satu yang kondisi tanamannya seperti ini. Ini yang namanya terkena trip dan nanti kita akan kendalikan dengan pengatif abamectin ya teman-teman. Jadi biar cepat sembuh dan menyusul seperti kondisi tanaman lainnya. Kalau ini kan sehat, ini sehat, itu sehat, yang itu juga sehat, yang sana juga sehat semua itu. Untuk racikan obat yang hari ini kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Yang pertama kita menggunakan fungusida dengan bahan aktif metalaxyl. Kita menggunakan produk Besromil supaya apa? Kondisi daun tanaman bisa aman dari jamur seperti bercak daun, kerak daun dan juga busuk daun. Untuk cara kerjanya ini sistemik ya teman-teman. Yang kedua insektisida dengan bahan aktif metomil. Kita menggunakan produk Dangke supaya apa? Kondisi daun tetap bagus, tidak bolong-bolong atau merusak. Biasanya kan kalau musim hujan itu hama yang sering menyerang adalah belalang dan juga ulat. Yang ketiga kita menambahkan insektisida dengan bahan aktif abamectin. Kita menggunakan produk Abasel.
kan tadi ada kondisi tanaman yang mengalami keriting daun akibat hama trip. Kita hajar dengan insektisida dengan bahan aktif abamectin supaya bisa cepat sembuh. Yang keempat, kita menambahkan nutrisi untuk tanaman. Yang pertama adalah asam amino. Kita menggunakan dari produk Micropro. Untuk apa? Menambah kekebalan dan antibodi pada tanaman. Nutrisi yang kedua, PPC, pupuk pelengkap cair pertumbuhan dan pembuahan. Kita masih menggunakan dari produk Lumbung. Terdapat perekat dan juga GAI3. Buat teman-teman yang mungkin masih tahap belajar terkait aplikasi nutrisi, kalau bisa jangan sering-sering kita gunakan ya teman-teman. Semisal 3 hari sekarang kita pakai, 3 hari besok tidak, lalu 3 hari berikutnya kita pakai, dan 3 hari besok enggak. Jadi tidak setiap kali aplikasi obat kita tambahkan nutrisi. Kalau kita terlalu sering pakai aplikasi nutrisi, maka tanaman kemungkinan akan mudah yang namanya obesitas. Kemudian berapa dosis yang bisa kita gunakan supaya hasil maksimal pasca aplikasi obat? Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu. Untuk dosis air kita menggunakan strategi 16 liter atau 8 liter karena untuk tanamannya masih kecil ya teman-teman. Yang pertama, fungisida Besromil kita menggunakan kurang lebih 1 sendok makan. Insektisida dangke kita menggunakan setengah sendok makan ya teman-teman. Karena untuk pencegahan, kalau untuk mengatasi kita bisa menggunakan 1 sendok makan. Untuk insektisida basel bahan aktif abamectin kita menggunakan setengah tutup botol ya, sekitar 7-8 mili. Segini sudah cukup untuk memberantas hama trip. Buat teman-teman yang mungkin masih tahap belajar terkait pemakaian insektisida dengan bahan aktif abamectin, kalau bisa jangan sampai melebihi dosis ya teman, karena untuk abamectin itu sangat keras untuk tanaman. Jadi kalau bisa jangan sampai lebih dari dosis. Biasanya kalau terlalu banyak pemakaian abamectin, maka yang tanamannya keriting akan semakin keriting, malah tidak sembuh. Jadi malah untuk keritingnya semakin parah. Kemudian asam amino dari produk Micropro kita menggunakan cukup setengah tutup botol untuk menambah kekebalan dan antibodi pada tanaman. Yang terakhir, PPC lumbung kita akan menggunakan cukup 1 botol saja ya teman-teman. Karena ini sudah ada perekatnya, kita tidak menambahkan perekat lagi. Kemudian kita aduk sampai merata supaya hasil maksimal saat aplikasi obat. Buat teman-teman yang mungkin masih tahap belajar terkait pencegahan jamur dan juga mengatasi keriting daun, waktu yang paling bagus itu di pagi hari ya teman-teman, jam 6 sampai jam 9 supaya kondisi tanaman yang terkena keriting bisa cepat sembuh. Di video berikutnya kita akan buatkan video terkait aplikasi pupuk kocor yang kelima di usia tanaman yang lebih nanti 25 hari setelah tanam, dengan bertujuan agar kondisi pertumbuhan tanaman tetap stabil dan untuk hasil bisa maksimal nantinya, dan pastinya tetap sehat, subur, dan juga bebas layu bakteri dan juga layu fusarium. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Semoga video kali ini bermanfaat dan kesambung di video berikutnya.